اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Bolehkah mengqadha salat isya setelah salat tarawih dan witir? Boleh. Jadi tak mesti setelah salam langsung, enggak. Setelah salam berzikir, ba'diyah, boleh. Setelah witir, setelah tarawih, boleh. Bolehkah mengqadha lebih dari satu? Tidak dianjurkan. Yang qadha lebih dari satu itu kalau tinggal satu hari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya seperti Nabi waktu perang. Nah, itu. Adapun yang sekian tahun tak begitu caranya. Maka setelah maghrib dia kasih satu, habis isya dia satu, sebanyak tahunnya. Beda kan? Pada saat salam salat, adakah kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah atau pakai wabarakatuh? Wassalamualaikum warahmatullah. Yang wabarakatuh hanya riwayat Abu Dawud. Sudah saya tulis dalam buku 99 tanya jawab salat. Baca. Iqra, 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 iqra. Saat duduk iftiras ada yang mengatakan sampai wa'afini tidak pakai wa'fu anni. Katanya hadisnya tidak ada. Sudah dibahas tadi. Boleh membuat doa yang tidak maksur selama tidak bertentangan dengan yang maksur. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Tak bertentangan dengan yang maksur. Sudah dikaji. Saya pernah salat tarawih 11 rakaat di masjid kampung dengan 4-4-3. Sedangkan di sini banyak 2-2-2-3. 4-4-3 ikhtilaf ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan 4-4-3 batal. Syafi'i saja. Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan sah. Begitu kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam bukunya berjudul Fikih 4 Mazhab. Ustadz, hukum tentang sejarah Islam, hukum petren, hadis menjadikan kuburan sebagai masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid, kubur Santo Thomas di semen dijadikan gereja di atas, gereja Santo Thomas. Itulah yang dilaknat itu. La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Tak boleh. Adapun solat menghadap kubur, solat di masjid yang di masjidnya ada kubur, maka sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Solat di masjid yang ada kubur tidak masalah. Karena yang dimaksud tidak boleh itu adalah menjadikan masjid, menjadikan kubur sebagai masjid. Ada kubur di situ diratakan, lalu dibuat masjid di atas. Itu yang tak boleh, haram. Karena meminta kepada kubur. Apakah menyamakan ibu tiri dengan istri kena keparat? Tidak, ibu kandung. Namanya zihar. Allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim. Aku tengok pundakmu seperti pundak emakku. Itu tak boleh. Ketika khatib baca khutbah boleh minum khatibnya. Minum karena hajat boleh. Minum karena yang lain tak boleh. Makanya di beberapa masjid disediakan di situ botol. Maka khatib ketika dia terbatuk, minum dia kena hajat, boleh. Minum hanya untuk gaya-gaya aja, tak boleh. Di bulan puasa apa Ustaz? Tak boleh, hajat pun tak boleh. Ustaz, mana yang lebih utama, menghatamkan Quran bulan Ramadan tapi bacaannya kurang tepat, atau menyempurnakan bacaan tapi tak dikejar menghatamkannya? Di bulan Ramadan khatam banyak-banyak, di luar Ramadan nanti baru perbaiki baca. Tapi menghatamkan kalau bacaannya pontang-panting gimana? Belajar tajwid. Nanti Ustaz Hardi bedah buku hari ini tentang Ustaz Hardi bedah buku tajwid hari ini. Ustaz Hardi dari Al-Azhar. Baca. Menghatamkan itu setelah bacaan betul. Apalagi kalau ngapal Quran bacaannya, payah meluruskan. Membuat rumah itu kalau sudah jadi, memperbaikinya payah. Maka belajar menghafal huruf dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dulu baca Fatihah sampai berbulan-bulan. Tak dipindah-pindah. Fatihah terus tak pindah-pindah. Setelah betul baru pindah Al-Baqarah. Ini mau cepat-cepat, nanti payah membetulkannya. Payah membetulkan makharijul huruf kalau udah salah dari awal. Salah setting dari awal. Kalau komputer salah setting bisa diganti baru. Tapi kalau udah bacaan kita salah setting, payah membetulkannya.
Bagaimana cara menyempurnakan shaf dalam sholat bagi perempuan? Kadang shafnya ada yang bolong, tapi di belakang atau shaf di sebelah tak mau geser. Sama macam laki-laki, rapat. Diawali dari tengah, rapat. Saddul khalal, jangan ada cerah. Kaki dengan kaki, bahu dengan bahu, rapat. Setelah kita sholat tarawih, witir, bolehkah kita sholat tahajud? Boleh. Habis witir di masjid, pulang ke rumah, tidur, bangun, boleh. Hadis siapa? Riwayat Aisyah. Kana yusalli rak'ataini ba'da taslim. Hadis riwayat Muslim. Nabi sholat lagi setelah witir. Itu menunjukkan lil jawaz, menunjukkan boleh sholat setelah witir. Tapi katanya witir penutup. Kata siapa? Ij'alu akhira salatikumul laila al-witra. Jadikanlah sholat terakhir kamu witir. Dianjurkan, bukan wajib witir. Habis witir tak boleh sholat lagi, bukan gitu maksudnya. Apa hukumnya bila seorang rajin memakmurkan masjid tapi tak menunaikan puasa? Error nih. Ada yang rajin puasa tak sembahyang, ada yang rajin makmurkan masjid tapi tak puasa. Ini orang-orang yang salah kajinya, tak betul. Berawal dari salah ngaji, salah pikir, salah buat, salah cakap, salah. Maka harus disetting ulang, harus ngaji, harus betul. Yang ingin ditetapkan bagaimana bagi ibu-ibu jika suaminya tak ikut iktikaf? Boleh. Perempuan pergi iktikaf suaminya tak ada, ya boleh. Mana dalilnya? Summa takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian istri Nabi iktikaf setelah Nabi meninggal dunia. Itu kan dah meninggal Pak Ustaz, ini masih hidup. Ya tak apa-apa, tak mesti disyaratkan mahram. Yang penting di masjid ini aman. Aman, tak menimbulkan fitnah. Yang pula dia pergi iktikaf sama selingkuhannya, itu tak betul. Jam berapa salat sunat fajar yang paling afdal? Ba'dal azan. Rakaat al-fajri, 2 rakaat fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Waktunya kapan? Hadis riwayat Muslim, ba'dal azan, setelah azan. Keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat qul huwallahu ahad. Ba'dal azan. Sama dengan qabliyah subuh, sama. Namanya 2, bendanya 1. Tahun 1998 terjadi reformasi. Waktu itu Panglima TNI Wiranto. Tahun 2017 Menpannya Wiranto. Apakah 2018 terjadi revolusi Islam di Indonesia? Kalau terjadi, apa persiapan yang dilakukan? Tak tahu saya yang begini-begini. Tanyaan sama pakar politik. Saya hanya tahu halal, haram, makruh, mubah. Itu yang tahu saja. Siapa jadi pemimpin? Apakah Wiranto lagi? Nah, itu yang pakar politik lah. Apa amalan di malam Lailatul Qadar? Ya Rasulullah, kalau aku berjumpa malam Lailatul Qadar, apa amalannya? Banyak-banyak doa ini kata Nabi kepada Aisyah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka engkau afuwun, pencinta maaf, tuhibbul afwa, kau cinta pada maaf, fa'fu anni, maafkan aku. Tak ada gunanya minta surga kalau tak dimaafkan Allah. Singgah juga ke neraka. Minta surga. Iya masuk surga, tapi dia obok-obok dulu neraka. Maka bagus kita minta Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amalan apa yang dilakukan di hari raya Idul Fitri? Pertama kali amalan yang dilakukan Idul Fitri makan pagi. Itu bedanya dengan Idul Adha. Idul Adha tak makan, langsung ke masjid. Nanti balik motong baru dimakan hati kambing. Kalau Idul Fitri makan dulu pagi supaya tak puasa hari itu. Lalu setelah itu bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak orang salah paham, dianggapnya takbir cuma di masjid, di jalan bertakbir, dari rumah bertakbir, di mobil, di kendaraan, di motor takbir. Allahu Akbar. Halo ya, Allahu Akbar. Ibu-ibu yang sedang mengisi toples kue, masukkan Allahu Akbar. Yang sedang masak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, takbir. Habis itu sholat Id. Kalau datang dari jalan sini, pulangnya dari sini. Datang dari sini, pulangnya dari sini. Supaya apa? Makin banyak jumpa orang, nyambung tali silaturahim, ukhuwah Islamiyah. Mamin muslimah ini 2 orang jumpa, wa yatasafahani, wa jabat tangan illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Bagaimana untuk menghilangkan kantuk Pak Ustaz? Tidur.
Oh, payah. Asal mengantuk tidur. Saya asal saya mengantuk, tidur. 15 menit pun jadilah. Jangan dipaksakan. Wa atizi haqqin haqqahu, itu hak dia. Perutmu mau makan, kasih dia makan. Matamu mau tidur, kasih dia tidur. Orang yang tak memberi haknya zalim. Tapi Pak Ustadz udah tidur banyak, mengantuk juga, berarti penyakitan. Cacingan berarti. Makan kombantrin 3 kali sehari. Saya sudah 14 tahun jalan MLM syariah, yang mana jual di awal mengenakan uang dengan beli produk kesehatan. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Berani mengatakan MLM syariah berarti ada fatwa dari DSN. Coba tengok mana sertifikat DSN-nya. Jangan-jangan hanya namanya saja. Kalau ada sertifikat dari Dewan Syariah Nasional, Ustadz Safi Antonio, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kiai Haji Anwar Ibrahim, berarti memang sudah diteliti. Oke. Tapi kalau tak ada, hati-hati. Bagaimana untuk menghilangkan kantuk malam iktikaf? Siang itu tidur, suplemen, jangan minum-minum suplemen yang pakai bahan-bahan kimia. Minum madu, abah sauda, olahraga, makan cukup, minum cukup, insya Allah. Lalu kalau terasa ngantuk, di belakang kan ada kamar mandi, wudu. Tegak, sholat sunat, tegak. Biasa ngantuk. Ustaz tak pernah ngantuk, asik ngantuk. Bagaimana rumus zakat mal Pak Ustaz? 85 gram emas. 85 tak berubah dari dulu sampai sekarang. 85 gram emas itu berapa sekarang? Kali 500.000, 42.500.000. Siapa saja di antara Bapak Ibu berpenghasilan 42.500.000 selama setahun, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau saya keluarkan tiap bulan bisa 42.500.000 bagi 12 bulan sama dengan 3,6. Siapa yang berpenghasilan 3,6 juta sebulan sudah kena. 4 juta sudah kena. 4 juta, 1 juta 25.000, 25.000. Berarti kalau ada 4 juta 100.000. Gaji, enggak, saya tak sebut gaji. Karena ada orang gajinya 4 juta, pendapatannya 40 juta. Total semua, uang sipak, uang tunjang, uang tinju, uang sundul. Apa boleh taklim dilakukan antara azan zuhur dengan salat wajib zuhur ya? Di Ar-Rahman itu mufti Pekanbaru langsung tuh yang melaksanakan antara zuhur azan, selesai azan tausiah. Berani melawan mufti Dr. Mawardi Muhammad Saleh, 13 tahun di Madinah, masak fikih itu di kepala dia. Tuh di Masjid Ar-Rahman. Anda bertanya, mufti menjawab. Mau melawan, lawan mufti. Lawan saya tentu mereka menang. Mufti itu lawan kok berani. Banyak orang berani ngejek-ngejek saya. Lu ejek Ustaz Mawardi kok berani. Apa hukumnya sholat yang masa dulu tinggal? Apakah perlu diqadha atau cukup bertaubat saja? Oh, pandai anak Ustaz. Apakah perlu diqadha atau cukup istighfar saja? Qadha. Sepakat 4 mazhab qadha. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali qadha. Katanya cukup istighfar saja. Itu Imam Ibnu Taimiyah mengatakan tak perlu diqadha. Saya pakai 4 mazhab. Berapa besar nilainya majelis ilmu dibandingkan dengan sholat sunat? Karena di masjid selalu setelah azan zuhur diadakan ceramah agama, tidak disegerakan sholat zuhur. Apakah termasuk menunda? Tidak menunda, tetap qabliyah. Saya selalu mengisi dulu ada jadwal setiap zuhur Rabu, tapi karena selalu tak datang saya stopkan saja daripada menimbulkan fitnah. Habis azan iqamat, habis azan sholat qabliyah, habis itu dengarkan tausiah. Bukan lama, paling lama 20 menit. Apa hukum menunda sholat? Bapak nanti pergi ke Malaysia, sholat di Masjid India. Masjid India begitu azan tak langsung sholat, 1 jam nunggu baru sholat. Dia pakai hadis abridu. Bar artinya dingin, teduh. Kalau anda panas terik, tunggu sampai teduh. Tapi jangan ini dijadikan untuk menunda sholat. Nanti pas azan nyantai dia di kopi. Kau tak sholat? Kata hadis tunggu sampai teduh. Itu maksudnya, ada sebabnya. Apakah ada sholat sunat sebelum maghrib setelah azan? Ada. Baca buku saya 99 tanya jawab. Sholat qabliyah maghrib. Ma baina kulli azanaini sholat. Antara azan dan iqamat ada sholat. Ma min mafrudatin, setiap sholat fardu pasti ada sholat 2 rakaat. Nabi keluar kamar ditengoknya ada sahabat sholat 2 rakaat. Lengkap semua.
Kenapa tak dibaca buku tuh? Download gratis di internet. Apakah doa solat sunat sebelum? Apakah orang mengatakan solat berjamaah di masjid hukumnya fardu kifayah? Ijtihad dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i solat berjamaah fardu kifayah. Mazhab Maliki sunat muakkad. Mazhab Hambali wajib. Tapi ijtihad Imam Syafi'i ini bisa berubah-ubah. Makanya waktu di Baghdad namanya Qaul Qadim. Ketika pindah ke Mesir namanya Qaul Jadid. Andai Imam Syafi'i sekarang hidup, tentu berubah ijtihadnya menengok kenyataan orang meninggalkan sholat. Boleh jadi dia katakan wajib. Maka Imam Syafi'i tak pernah mengatakan ikut fatwaku sampai mati. Enggak. In sahal hadis wa huwa madhabi. Bagaimana hukumnya bila seorang wanita single parent naik haji umrah tanpa mahram? Sah. Pendapat siapa? Nawawi. Perjalanannya aman, ada security, tak ada fitnah, silakan berangkat. Pendapat Imam An-Nawawi. Bagaimana cara memfidyah puasa wanita hamil menyusui yang benar? Qada. Mazhab Syafi'i qada. Mazhab Hanafi, Hambali, Maliki qada. Syafi'i qada. Bedanya apa? Kalau dia tak puasa karena dirinya qada saja. Tapi kalau ada unsur anaknya qada plus fidyah. Itu Syafi'i. Agak berat Syafi'i. Qada plus fidyah. Apakah wanita sebaiknya sholat di rumah atau di masjid? Di masjid. Datang seorang perempuan bertanya kepada Mufti Saudi Arabia Syekh Ibn Utsaimin, "Syekh, suami saya melarang saya ke masjid." Dibacakan Syekh bin Bas hadis, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Jangan kau larang hamba Allah ke masjid. Jangan kau larang hamba Allah ke masjid. Dia mau pergi ke masjid. Baca buku saya 30 fatwa seputar Ramadan. Syekh Qardawi berfatwa tentang sholat tarawih ke masjid. Udah dibahas, sudah lengkap semua. Lebih baik salat di pekarangan, lebih baik dalam masjid, lebih baik dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam tempat sempit. Kalau terjadi fitnah di Palestina, tak boleh salat di masjid, takut ditangkap tentara Israel. Di Suriah, di Lebanon, takut ditangkap Syiah Nusairiyah. Tapi di Pekanbaru, tetap ke masjid dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan pakai solek-solek jahiliyah. Jangan ke masjid An-Nur pakai celana sempit. Habis bertabrak-tabrakan orang depan rumah sakit nengok celana sempit. Saya punya teman mu'alaf Kalimantan, divonis mengidap penyakit kanker. Rencananya akan dioperasi dalam waktu. Bolehkah saya membayar zakat perniagaan hasil usaha kepada dia? Boleh. Masuk ke mana dia? Fakir, karena dia perlu, butuh, hajat. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Yang tak boleh keluar dari yang 8. Selama masuk yang 8 boleh. Mu'allaf dia masuk. Zakat fitrah boleh. Apakah zakat fitrah dibagi macam zakat mal? Ya. Baca blog saya, Somat Moroko Blogspot. Zakat, cara mencari cepat. Somat Moroko zakat, enter, dapat di situ. Apakah zakat fitrah sama dengan zakat mal cara membaginya? Sama. Sumber Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, lengkap semua. Bertahun-tahun dah saya uploadkan ke situ. Asal ada paket aja lah, kalau tak ada paket mengangguk lah. Ada kawan saya mengatakan kiai kami tak sholat Jumat, dia sholat Jumat di Makkah. Di Pekanbaru sholat Jumat jam 12.14. Kalau di Pekanbaru jam 12.14, di Makkah baru jam 8. 9, 10, 11, 12. Kiai ente sholat di mana? Coba tanya dia balik. Di mana dia sholat? Saya ulang balik. Di Pekanbaru sholat Jumat jam 12.14. Itu di Makkah baru jam 8. Orang masih ngepel di Makkah. Sholat Jumat dia sendirian situ. Saya kagum dan iri dengan kedudukan ulama. Mereka lebih mulia dari mujahid. Saya tak punya background pendidikan pesantren. Apa saya bisa jadi orang alim? Jangan membatasi amal dari satu pintu. Saya ceramah yang dengar 100 orang. Datang anak Aswaja kitab kuning, KKS kitab kuning, KKA kitab kuning Aswaja. Dikirimnya ke saya, ceramah Ustadz ini sudah ditonton 2,8 juta orang. Saya terkejut, loh, setengah provinsi Riau nonton, 2,8 juta orang. Saya tanya, ente basic agama? Tidak, dia tidak basic agama. Dibuatnya blog, dibuatnya akun.
akun Facebook fanpage, diambilnya video, diuploadnya, ditonton orang. Ini anak-anak saintek itu luar biasa. Dosen-dosen saintek, dia memang bukan dosen tafsir hadis, tapi luar biasa ilmunya. Jadi jangan menganggap bisa beramal kalau jadi ustaz. Ini perlu diluruskan. Mohon saran ilmu apa yang bagus ilmu apa yang harus saya tempuh. Belajar agama dari bahasa Arab dulu. Habis itu belajar akidah. Agama itu 3, Islam itu isinya 3 saja. Akidah, fikih, akhlak. Dimanapun belajar, siapapun ustadznya, kajian Islam tak keluar dari 3. Akidah, fikih, akhlak. Sebutlah apa masalah. Masalah haji Pak Ustaz, fikih. Masalah Allah Pak Ustaz, akidah. Masalah sabar Pak Ustaz, akhlak. Akidah, fikih, akhlak. 3, tak keluar dari 3. Saya sibuk kerja, bolehkah saya mempelajari ilmu dari buku-buku ulama? Bila tak jelas saya tanyakan ke ulama. Boleh, bacalah. Untuk fikih beli fikih Sulaiman Rashid, simple sederhana. Untuk akhlak beli terjemahan Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali atau ulama-ulama yang menulis seperti yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, itu bagus. Ustadz, apakah bekerja di Bank Indonesia termasuk memakan riba? Maaf kalau pertanyaan saya sudah pernah ditanyakan. Udah tanya nggak tanya lagi? Bank konvensional haram. Hanya saja ulama Saudi Arabia dengan ulama Mesir lain. Kalau ulama Saudi Arabia resign segera. Kalau ulama Mesir enggak. Kata dia tunggulah. Boleh. Syekh Yusuf Qardawi mengatakan boleh sementara engkau dapat yang ini, sementara alasannya darurat. Apakah boleh berdoa sangat lama pada saat sujud terakhir sebelum tasyahud akhir? Soalnya saya melihat ada jamaah sujudnya lama kali. Bahkan pada saat imam sudah assalamualaikum dia masih sujud juga. Sujud yang lama itu kalau sholat sendirian. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid, hadis riwayat Muslim. Orang paling lama, paling dekat kepada Allah ketika sujud, faksiru fi doa, maka perbanyaklah doa waktu sholat sendirian. Kalau orang depan orang banyak nanti takut riya, tengok angin pada tengok orang. Hati-hati setan bermain. Asyaitan yajri majrad dam. Oleh sebab itu sholatnya sujud lama ketika sholat sendirian. Berapa lama Nabi sujud? Sampai dicubit Aisyah tangannya. Selesai itu Aisyah ditanya, Nabi bertanya, kenapa kau cubit tanganku Aisyah? Kata Aisyah, aku sangka kau sudah sakratul maut ya Rasulullah. Saking lamanya sujudnya. Ketika saya pergi dan pulang kuliah di jalan banyak sekali godaan. Wanita buka aurat, pakaian ketat, memalingkan wajah saya ke kanan, saya palingkan ke kanan, terlihat lagi wanita bla 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 bla. Sehingga saya sampai di rumah saya merasa pahala puasa saya rusak. Bagaimana saya menghadapi situasi ini Pak Ustaz? Beli kacamata hitam. Agak berkurang sedikit dosanya. Saya punya abang saya ini mempunyai usaha yang dapatkan dari meminjam bank. Kalau sering membawa makanan di kos, kadang sering beri saya uang. Apakah saya boleh menolak pemberiannya? Apakah saya boleh membantu usahanya? Maka semua yang berasal dari riba, riba. La'anallahu akilan riba, Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu yang memberikan riba. Wa katibahu penulis riba. Wa syahidaihi 2 orang saksi riba. Semuanya kena. Jangan kasih anak, menantu, kawan, sahabat, adik makan riba. Tertutup pintu hatinya. Payah dia menangkap, payah dia menghafal, payah dia mengingat. Gara-gara apa? Makan riba, riba. Doanya tak dikenal. Kasih tahu dia. Kalau dia punya nomor WhatsApp, sharekan tanya jawab kita tentang riba, biar dia tahu, biar dia tengok, dia tonton, dia dengar. Kalau antum yang ngomong boleh jadi dia tersinggung, sakit hati. Tapi kalau dia tonton sendiri, dia akan berpikir. Kalaupun dikasihnya antum terima, jangan antum makan. Kasihkan ke masjid, fakir miskin. Alhamdulillah Pak Ustaz, setiap dikasihnya duit tak pernah saya makan. Berapa? 10.000. Kalau 100 saya istikharah dulu Pak Ustaz. Apakah orang yang baru menjual tanah itu wajib berzakat? Jual tanah hari ini, tanggal 22 Ramadan. Berapa dapat duit? 100 juta. Apakah langsung keluar zakatnya? Tidak. Tunggu setahun, 1 haul. Simpan duit 100 juta itu sampai 22 Ramadan 1439. Bertahan dia baru keluarkan. Kalau saya takut nanti saya mati, saya keluarkan sekarang boleh? Boleh. Keluarkan langsung sekarang. Namanya ta'jiluz zakah qabla awaniha. Kalau sudah dikeluarkan sekarang, maka tahun depan tak dikeluarkan lagi. Saya seorang pemuda, kata hadis seorang sudah menikah berarti dia sudah menyempurnakan iman.
Bagaimana jika orang belum menikah kemudian dia meninggal? Apakah kita dia menghadap Allah membawa imannya tak sempurna? Padahal dia rajin sholat dan ibadah. Kalau dia tak mau menikah, tak sempurna imannya. Tapi kalau dia sudah mau tapi tak dapat-dapat, kalau dia mau tapi belum masanya, yang tak boleh itu ada menolak di dalam. Aku tak mau menikah. Itu yang Nabi marah. Man rahiman sunnati falaysa minni. Siapa yang tak mengikut sunnahku maka bukan umatku. Yang penting niat aja dulu. Yang muda-muda yang belum nikah niat aja dulu. Yang sudah nikah udah tutup, jangan niat lagi. Waktu itu jam 4.45, sedangkan azan 5.10 di Aceh. Jadi mereka berhubungan suami istri. Mohon maaf karena di hotel tak dengar suara azan dan sudah jam 50. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Apakah mereka terkena kafarat? Aku pula tak tahu jam. Jangan ini pula tak tahu aja. Bisa nih. Pura-pura tak tahu bertanya ke saya, mencari pembenaran ini. Jam sekarang tak ada alasan. HP sampai 3 biji, jam. Apalagi sekarang smartphone. Saya pergi ke Banjarmasin, langsung jam saya berubah mengikut waktu Banjarmasin. Jam rumah, jam Banjarmasin. Apa punya pakai smartphone orang bonga? HP-nya smart, cerdas. Bayar kafarat. Puasa 2 bulan berturut-turut. Saya mau tanya, saya mau kerja di bank konvensional, untuk keluar saya harus lunasi pinjaman pegawai saya. Saya tanyakan kalau mau ke sana saya harus melunasi pinjaman saya, pokok dan harganya. Bagaimana sikap saya Pak Ustadz? Jual barang yang bisa dijual. Ada tanah dulu Pak Ustadz, saya beli 25 meter kali 30. Tapi yang lain-lain masih ada, ya tak tinggal jual bu. Jual, ambil duit, bom, tutup. Pam. Tak ada yang bisa dijual Pak Ustadz. Harga diri pun tak terjual lagi. Jangan, tak boleh kita menjual rumah. Rumah itu adalah pokok. Yang pokok-pokok tak boleh dijual. Dijualnya kendaraan sambil jalan kaki tak boleh. Dijualnya tanah untuk menutup itu. Allah akan ganti insyaAllah. Engkau berusaha untuk menjaga dirimu dari yang haram, kau jual tanahmu, Allah akan menolong, Allah akan ganti. Karena kau berusaha untuk menjaga diri dari yang haram. Apa hukum melihara burung walet? Air liur walet halal. Air liur walet halal. Mana dalilnya? 2 dalil. Pertama, ketika Nabi sedang tausiah, datang onta menjilat bajunya. Datang onta menjilat bajunya. Ketika Nabi sedang tausiah, datang onta menjilat baju Nabi dan Nabi tidak melepas baju. Itu menunjukkan air liur onta halal. Kedua, hadis tawafun tentang kucing yang menjilat air minum. Ini air minum, datang kucing menjilat. Maka air minum itu tak perlu dibuang karena halal. Itu dalil menunjukkan air liur kucing halal, tidak haram. Maka dikiaskan kepada air liur kucing dan air liur onta, air liur walet halal, tidak haram. Lalu kenapa ada ustadz yang mengharamkan walet? Yang menyebabkan dia menjadi haram bukan karena air liurnya, tapi sampai sekarang walet belum punya WC. Bercampur ciri walet dengan air liur walet, maka air liurnya berubah menjadi mutanajis. Bukan najis, mutanajis. Ini tak najis, tapi kalau kena kencing anak kecil berubah menjadi mutanajis. Ini cerita air liur walet. Air liur walet kalau bisa selamat dari taiknya, dia tak najis. Tapi kalau tak bisa dijaga, bercampur dia sama taiknya, berubah menjadi mutanajis. Berarti kita menjual barang mutanajis, najis. Setelah sholat tarawih kan ada sholat witir. Paginya saya sholat tahajud. Apa pakai witir lagi? Habis sholat tarawih, sholat witir. Habis itu pulang ke rumah tidur. Habis itu tahajud saja. Tidak pakai witir lagi. Tidak. La witrani, tak boleh 2 kali witir filailatin. Tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Sayang Pak Ustadz, di sini kan witirnya pakai Imam Syekh Abdul Rahman Syahid. Kami mau ikut witir. Tadi di rumah udah witir, ya. Sampai ke masjid ini mau ikut witir lagi, ya. Gimana caranya? Dapat ke masjid ini sholat 1 rakaat. Witir tadi 3 di masjid sana, ditambah lagi 1, maka witirnya menjadi 4. Nanti sholat tahajud dengan Imam Abdul Rahman Syahid. Habis itu witir lagi 3. Maka malam itu witirnya menjadi 7. 3 di sana, tambah 1 di sini. Habis itu 3. Nah, yang 1 ini apa usulinya? Salat menyempurnakan witir yang 3 menjadi 4 tambah 3. Ribet Pak Ustaz, tak usah buat. Itu maka tak pernah saya sampaikan. Berputar-putar belok-belok. 3 di sana. Ya sampai kemari tambah 1, ya jadi 4. Nanti habis tahajud tambah 3, jadi 7.
7 rakaat. Hadis riwayat Tirmizi, ada dalam kitab Sunan Tirmizi. Gimana pandangan Ustaz tentang akhwat yang lebih milih sholat di rumah daripada ke masjid? Karena katanya lebih baik. Ya tak apa-apa. Dia mau ke masjid, dia mau di rumah, itu pilihan, terserah dia. Masalah dalam hatinya ada bermain-main karena tak mau dengar ceramah, karena itu, karena ini, karena mau nonton sinetron. Ingat, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang membisik-bisik dalam hatimu, wahai akhwat. Yang tak boleh begitu laki-laki. Laki-laki harus ke masjid. Kalau laki-laki mau di rumah saja, berubah jadi akhwat. Ustaz mohon nasihat jamaah yang selalu ikut ceramah Ustaz kemana-mana, tapi ketika di komplek perumahan tak mau sholat berjamaah di masjid dan tak mau ikut tarawih di masjid perumahan. Ini tak betul. Jamaah yang ikut Ustaz kemana kemari di rumahnya, di masjidnya tak mau sholat, ini tak betul. Apakah boleh ibu yang menyusui mengganti puasanya dengan membayar fidyah? Saya pakai 2 pendapat saja. Pertama pendapat yang qadha saja, kedua pendapat mazhab Syafi'i qadha plus fidyah. Kalau dia tak puasa karena anaknya, maka qadha plus fidyah. Bagaimana pendapat Ustaz tentang kriminalisasi ulama? Bagaimana tentang kriminalisasi ulama? Ulama tak boleh dikriminalisasi. Nanti kalau ulama dikriminalisasi, malaikat mengamuk, Allah mengamuk, umat mengamuk, siapa yang nanggung? Apa sanggup menghadap Allah? Apa sanggup? Nanti di akhirat apa tak malu menjumpai ulama, menjumpai Allah Ta'ala dalam hal hanya sesuap nasi. Tak berapa kali dia makan, habis itu mati menghadap Allah Ta'ala. Pendek singkat hidup ni saudaraku, bagi kalian yang suka mengkriminalisasi ulama. Apa itu mubahalah Pak Ustaz? Kalau kita sudah bilang aku tidak, dia tak juga percaya. Maka ta'ala nabnu abna'akum nisa'ana wa nisa'akum summa nabtahil. Panggil anakmu, ku panggil anakku, panggil binimu, ku panggil biniku. Kita minta mubahalah. Ya Allah, siapa yang berdusta di antara kami ini, laknatlah kami. Kalau dia berdusta, laknat dia. Kalau aku berdusta, laknat aku. Mubahalah namanya. Nabi pernah ngajak orang Nasrani mubahalah waktu orang Najran datang. Tak berani mereka. Apa kata Nabi? Seandainya mereka janji mubahalah, langsung datang malaikat menarik mereka langsung mubahalah. Hati-hati mubahalah. Habib Rizik Syihab, dia sudah mubahalah. Siapa yang menerima mubahalah sudah banyak. Kalau memang aku salah, sakitlah aku. Betul-betul sakit. Akhirnya paksa hilang update status. Ustaz, apa hukum orang yang datang pada sholat Jumat tempat depan dengan melewati orang-orang yang sedang duduk? Tak boleh melewati bahu-bahu orang. Datang terlambat sholat Jumat melewati bahu itu haram hukumnya, melewati bahu. Maka yang cepat datang langsung datang duduk di saf pertama, rapat. Jangan melewati melangkahi bahu orang. Kalau depan itu banyak kosong, maka pengurus mengatakan, Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak, harap diisi saf depan karena kita ini tidak lama lagi akan melaksanakan. Ustaz, apa ada dalil fatwa MUI menyatakan bekerja di bank atau konvensional menyatakan riba? Penjelasannya, kenapa sekarang banyak di simpang jalan banyak iklan larangan tentang riba? La'allahu akilan riba. Hadis Nabi, Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu, yang memberikan makan riba. Wa katibahu, pencatat penulisnya. Wa syahidahi, 2 saksinya. Kulluhum sawa, semuanya sama, bodoh, sami mawon. Apakah kalau kita ikut KPR itu termasuk riba juga? Tengok akadnya. Mobil, rumah, motor, panci. Pakai riba juga. Panci ini yang paling tak enak. Udahlah nikmatnya tak banyak, masuk neraka pula gara-gara panci. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Itu rumusnya. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tak riba. Tulisan lengkapnya SOMADMOROCCO spasi riba, enter, dapat langsung. Di mana-mana banyak orang melakukan zina. Banyak kita jumpai di jalan-jalan raya seperti tak ada rasa malu. Gimana pendapat Pak Ustaz? Apa usaha untuk menghilangkan pola pikir dan orang yang biasa berbuat zina? Berhenti pakai pakaian yang menutup aurat. Perempuan itu jadi adik, abangnya mana? Perempuan itu jadi istri, suaminya mana? Perempuan itu jadi kakak, adiknya mana? Perempuan itu jadi keponakan, mamaknya mana? Wali-walinya mana? Kenapa diam? Kenapa cuek? Dayus, tak mencium bau surga. Adik Ustaz bagaimana? Adik saya tak ada perempuan, laki-laki. Anak Ustaz, anak saya pun laki-laki juga. Saya suka seorang wanita tapi dia masih belum bertakwa kepada Allah. Saya sudah sedikit masukan kebaikan tapi jawabannya masih menunda-nunda berbuat baik. Apakah kita harus memperjuangkan cinta yang serius sama dia? Cari aja yang lain lah. Macam tak ada aja perempuan lain.
Banyak yang soleh-solehah, yang jilbabnya panjang, yang lembut, yang baik hati. Saya mau selamatkan dia juga Pak Ustaz. Kalau antum sama sabar, ajaklah dia. Ud'u ila sabili rabbik, ajak dia ke jalan Tuhan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mesti berdebat, debat dia dengan cara yang baik. Aku sudah tak bisa lagi Pak Ustaz. Apa boleh buat? Nanti kita carikan. Kalau kita terlambat sholat berjamaah, kelompok satu sudah, lalu apakah boleh Pak Ustaz ini terjadi? Boleh. Apa dalilnya? Nabi selesai sholat sama Muaz, habis itu Nabi pulang ke rumah, Muaz duduk di masjid, tak berapa lama datang orang kampung Muaz, lalu orang kampung Muaz minta Muaz jadi imam, sholat kloter 2, boleh. Tapi jangan gara-gara ini dijadikan dalil lambat terus. Mana yang lebih kita pilih Ustaz? Rumah kita jauh, kalau pengajian ke An-Nur waktu terlambat datang, kita sholat di masjid, di perjalanan mendapatkan masjid sholat berjamaah, menuntut ilmu tapi tidak dapat pahala haji. Pokoknya kalau mau dapat sholat sunat isyraq, sholatnya di sini. Mau dapat sholat sunat isyraq, sholat sini, duduk sini, zikir sini, sholat sini. Kalau sholat tempat lain, sholat di masjid muslimin, sholat tak bisa. Kalau ada ustaz lain yang bisa, berarti dia sudah dapat ilham wahyu dari mana? Tak ada fatwa ulama boleh. Lalu kalau kami sholat sini, sholat apa namanya? Duha. Ada manusia rajin puasa tapi tak sholat, apakah diterima? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafir secara nyata. Bagaimana cara memberantas orang berjudi dekat rumah kita, sedangkan RT-nya diam-diam saja? Yang berjudi tersebut orang jauh dan yang banyak menyediakan makanan. Kumpul semua masyarakat, ajak semua, kumpulkan, panggil kawan-kawan yang peduli kepada Islam, turun ke jalan. Ini harus berhenti nih, jangan lagi main-main judi, turun laknat Allah. Jangan diam. As-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Pak RT-nya diam, oke, mungkin dia sudah tersumbat duit judi mulutnya, payah dia bicara. Kalau mulut sudah berisi air, payah bercakap, maka dia tak bisa lagi ngomong. Yang lain jangan pula diam. Di TV Roja pengajian salafi, ustaznya mengatakan siapa yang berobat secara ru'yah tidak mendapatkan masuk surga tanpa hisab. Ru'yah mana yang dilarang? Ru'yah syirkiah. Yang tak boleh dapat hisab itu 3 sebabnya. Ru'yah syirik, jampi-jampi. Yang kedua, meyakini bahwa ru'yah itu yang membuat dia sehat. Yang ketiga, meyakini orangnya. Kalau dia tetap kepada Allah, maka dia tetap masuk surga bi ghairi hisab. Hadisnya sudah kita kaji beberapa tahun yang lalu di Masjid Akramun Nas Undri, Gobak. Apakah malam Lailatul Qadar itu dimulai habis maghrib? Salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Azan subuh habis Lailatul Qadar. Mulainya startnya kapan? Tenggelam matahari. Azan maghrib sampai terbit fajar. Apakah boleh kita berdoa pada sujud terakhir bahasa Indonesia? Tak boleh. Siapa yang sholat pakai bahasa Indonesia, batal sholatnya. Sholat gusroy batal. Tak boleh sholat pakai bahasa Indonesia. Sholat bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia, sholat doanya di mana? Dalam hati. Sujud terakhir doa pakai bahasa Indonesia dalam hati. Apa hukumnya seorang istri yang berselingkuh minta cerai? Apakah berhak harta gonogini? Gonogini tak ada dalam Islam. Gonogini itu kompilasi hukum Islam Indonesia. Ahli waris, apakah dia mendapatkan? Dia tak dapat harta. Harta suami si istri tak dapat. Kecuali kalau mati baru dapat. Oleh sebab itu dia hanya dapat nafkah. Nafkah sementara iddah. Habis iddah tak ada lagi nafkah. Bagaimana hak asuh anak 8 tahun? Hak asuh anak di bawah anak kanak-kanak asuh ibu. Kecuali ibu berselingkuh. Kalau ibu cerai karena selingkuh, maka hak asuh anak diambil oleh suami. Karena perempuan berselingkuh tak layak untuk mengasuh anak. Bagaimana kehidupan di surga? Apakah dengan kehidupan yang di dunia ini seperti ada istri, suami, ada anak? Ya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum alladzina amanu. Orang-orang yang beriman beramal soleh, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami jumpakan dia dengan datuknya, dengan neneknya. Kita yang punya datuk di atas, penasaran kita. Yang punya silsilah terombo, yang punya silsilah nasab, ingin jumpa dengan dia, akan berjumpa nanti di akhirat. Almarhum aman ab. Orang akan berjumpa dengan siapa yang dia sayangi. Sebab di kehidupan dunia neraka kadang kekal abadi. Berarti dia tak jumpa. Iyalah, kalau kakek moyangnya masuk neraka jahanam, semana dia mau jumpa? Pausan jenguk ke neraka sana. Masuk neraka, na'udzubillah. Apakah solat sunat tahajud di masjid dengan imam niat solat tahajud sedangkan kita belum tidur, niat qiyamul lail?
Kalau niat dia tahajud, tetap masuknya ke qiyamul lail. Jangan khawatir malaikat salah catat. Enggak. Malaikat tahu apa niat kita. Bolehkah menyelipkan anak-anak dalam saf orang dewasa? Anak-anak dalam saf orang dewasa tak batal. Dewasa, masuk anak-anak. Apakah anak-anak ini memutus saf? Tidak memutus saf. Tapi kalau cukup 2 syarat. Pertama, anak itu sudah khitan. Kalau anak yang belum dikhitan, mutus saf. Yang kedua, wuduknya benar. Anak saya ini wuduknya benar Pak Ustaz. Sudah disunat. Silakan. Di Jawa sunat 7 hari lahir sunat. Kita di Sumatera enggak, taman SD baru sunat. Itu pun lari pula, ada taman SMP baru sunat. Ustaz, saya seorang wanita profesi dosen kebidanan. Ada beberapa pertanyaan mahasiswa saya bingung jawabnya. Hukum dalam Islam mengenai KB. KB untuk mengatur boleh 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, 5 tahun sekali boleh. Dalilnya ada azal. Nabi membolehkan azal. Azal, maaf cakap, mengeluarkan sperma di luar kemaluan perempuan. Nabi membiarkan. Itu dalil azal, menunjukkan bahwa KB temporer 2 tahun sekali, 3 tahun sekali baru hamil boleh. Yang tak boleh itu putus, vasektomi dengan steril, tak boleh. Dalam Islam dianjurkan tidur miring ke kanan, tapi waktu ibu hamil disarankan miring ke kiri, karena teorinya miring kiri akan membuat kerja jantung lebih mudah. Kenapa miring ke kanan? Kita miring ke kanan, jantung kan di atas. Kalau kita miring ke kanan berarti jantungnya tergantung. Kalau orang jantungnya tergantung berarti tidurnya tak lelap. Berarti Islam menyuruh orang tidur tak lelap. Memang orang disuruh tidur tak lelap supaya apa? Bangun tahajud. Kalau tidurnya lelap jam 8 baru bangun. Maka kita tetap miring ke kanan. Ikuti saja sunnah. Dokter boleh jadi keliru, silap salah. Dulu katanya pakai S. Ini saya mau menunjukkan bahwa ijtihad dokter berubah-ubah. Yang ngomong ke saya dokter juga. Dulu katanya kalau ada orang demam pakai es. Sekarang tak boleh. Itu menunjukkan ijtihad berubah-ubah. Pakai ajaran Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin salah. Saya seorang wanita karir. Terkadang saya pulang sore, kalau lembur bisa malam. Jadi saya jarang masak untuk suami saya. Bagaimana hukum wanita bekerja di luar rumah menurut Islam? 3 syaratnya. Pertama, izin suami. Yang kedua, tidak bersolek-solek jahiliyah, menjaga muruah, menjaga kehormatan, menjaga hukum Islam. Yang ketiga, tidak meninggalkan kewajiban. Ini dia meninggalkan kewajiban nih. Dia tak masak, tapi ternyata dia catering, langganan. Oke. Istri suaminya izin. Oke. Dia tidak berdua-dua dengan laki-laki, dia tidak pakai rok pendek, dia tidak boleh. Jaga 3 syarat. Izin suami, menjaga muruah, tidak meninggalkan kewajiban. Boleh. Nah, yang jadi masalah izin suami ini. Banyak suami sekarang izin karena dia tertekan. Kadang kasihan juga gitu suami-suami. Perlu nanti diusulkan komisi perlindungan suami. Saking banyaknya suami tertindas oleh suami istri-istri. Ustaz, apa upaya doa untuk mendatangkan rezeki? La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Yang punya rezeki itu siapa? Allah. Yang memberi rezeki itu Allah. Kalau Allah berkuasa, in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau dalam tanah dikeluarkannya. Wa in kana fis sama'i fa anzilhu, kalau di langit turunkannya. Maka banyak-banyak berdoa tapi sesuai dengan usaha. Jangan usaha saya tak berdoa. Ya Rasulullah, aku dilil utang. Diajarkan Nabi doa, minta jauh dari lapan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhal'il daini wa ghalabatir rijal. Jauhkan aku dari sifat lemas, sifat malas, sifat lesu, sifat putus asa. Bangkit berusaha, bangkit. Apa boleh kita bertemu lagi dengan ortu kita yang sudah meninggal? Apa kita bisa bertemu lagi? Ya, nanti kita akan jumpa di alam akhirat. Apakah nanti ketika bertemu perasaan dan kenangan kita selama di dunia masih sama? Jangankan yang sudah ada dulu, yang belum terlintas saja pun didatangkan Allah. Mala a'yun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala uzun sami'at, tak pernah dengar telinga, wala khatara ala qalbil bashar. Yang belum ada pun bisa diadakan Allah, apalagi yang sudah ada dulu. Kalau nanti kita jumpa dengan mak ayah kita, perasaan kita macam ini juga kah? Ya, yang menjaga itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Datang sahabat memeluk Nabi, kulit hitam, dipeluknya Nabi kuat. Kau peluk kenapa? Aku takutnya tak masuk surga ya Rasulullah. Kalaupun masuk tak jumpa dengan kau. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta kita dengan mak kita, cinta dengan ayah kita, Allah akan jumpakan kita dengan dia, dengan datuk kita, dengan istri, dengan anak, dengan suami.
Seberapa jauhkah sok itu dikatakan renggang? Ada celah. Selama ada celah maka dia renggang. Saddul khalal, tutup celah. Tak ada celah. Bisa menempel Pak Ustaz, ya. Semalam saya sholat ditempel orang kaki saya diam aja. Tapi bagi yang risih, jarangkan sedikit. Karena kalau ditempel, geser aja. Apakah hukum mayoritas muslim yang tidak menerapkan hukum Islam? Malam yakum Allah fa ulaika humul kafirun, kafir. Wa man yakum Allah fa ulaika humul fasikun, fasik. Wa man lam yakum Allah fa ulaika humuz zalimun, zalim. Oh, kalau gitu kita ini kafir, fasik, zalim. Kita lemah. Kita ini masuk mustad'afin, orang yang tak punya kuasa. Tapi kita tetap bisa mengajar. Bapak ibu ajarkan anak-anaknya. Saya ngajar di kampus tentang pentingnya menegakkan hukum Allah. Kalau gitu berdosalah pejuang negeri kita ini. Tidak. Penyusun Pancasila itu dosa? Tidak. Karena dulu mereka menuliskan syariat. Pancasila, satu, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 7 kata. Itulah menjadi payung penerapan syariat Islam. Seperti apa kategori pasir berhak menerima zakat? Tidak ada income sama sekali. Janda tua, suami tak ada, anak tak ada, fakir. Ada janda tapi bisa nyuci, ambil buruh upah cuci, miskin. Tak ada income, fakir. Ada income tak cukup kebutuhan, miskin. Apa kategori seorang cacat tangannya sebelah kiri namun bekerja sebagai Pak RT dan mampu menghidupi istri dan anaknya? Dikategorikan fakir karena kecacatan tangan. Fakir bukan karena cacat. Banyak orang cacat duitnya banyak. Asal cacat fakir, oh enggak. Banyak orang cacat tapi ayahnya kaya, tinggalkannya. Dia nak cacat dulu di kursi roda, tapi mewah hidupnya. Mahal pula mobil dia, mobil kita lagi. Maka tak bisa tengok cacatnya. Yang dilihat itu 2. Tak ada pemasukan, fakir. Ada pemasukan, tak cukup kebutuhan, miskin. Bagaimana cara membagi harta warisan jika ahli waris terdiri dari cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan, kakek dari pihak ibu? Cucu tak dapat harta warisan kalau ada anak. Cucu laki-laki dari anak perempuan tak dapat warisan. Anak perempuan punya anak perempuan tak dapat warisan. Yang dapat itu cucu laki-laki dari anak laki-laki kalau tak ada anak laki-laki. Ini nanti habis ini datangi saya mau tahu semuanya. Jangan dipotong-potong ini. Ada mahjub namanya. Dia tak dapat karena ada anak laki-laki. Cucu tak ada kalau ada anak laki-laki. Maka tuliskan semua ahli warisnya. Nanti baru kita tengok ini tak dapat karena mahjub, ini dapatnya sekian, ini dapat sekian. Jangan main potong-potong. Ceritakan semua ahli warisnya, baru bisa saya bagi. Apakah ahli waris zamil arham sama sendiri tidak berhak mendapatkan harta warisan? Tuliskan semuanya. Nanti saya tengok, baru kita bagi-bagi. Ini dapatnya sekian, ini tak dapat karena mahjub, ini dapatnya begini, ini begini. Dulu kan iblis itu setingkat dengan malaikat. Kenapa iblis itu tak tobat saja? Kalau tobat dia berhentilah, selesai dunia. Kan dia tahu Allah dimasukkan ke neraka. Apakah ini skenario Allah? Kalau begitu bukannya seolah-olah iblis jadi korban skenario Allah. Ini yang bertanya ini orang filsafat. Orang filsafat itu tak mempan ayat sama hadis sama dia. Tak bisa saya jawab. Nanti pergi jumpai orang filsafat. Dosen filsafat UIN itu 2 yang mantap-mantap. Satu Dr. Iskandar Arnel dari McGill University Kanada. Yang satu lagi Dr. Saidul Amin dari ISTEC Islamic Soul Kuala Lumpur. Sama dia. Saya hanya menjawab Quran, hadis, ayat, mazhab. Ini tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada dalam mazhab, tak ada Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, tak ada. Ini pertanyaan tingkat tinggi, hebat. Bagaimana menjadikan imam muslim seperti Khawarizmi, Al-Battani, Ibn Rus? Kalau mau mewujudkan ilmuwan muslim di Pekanbaru, anak-anak kita harus sekolah yang ada program mengkombinasikan antara sains, fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris dikawinkan dengan Quran, hadis, bahasa Arab, fikih, akidah akhlak, sejarah Islam. Match. Barulah wujud nanti akan datang. SDIT, SMPIT, Islamic Boarding School. Bagaimana cara menjelaskan konflik di Suriah? Mengapa negara Teluk, Mesir, Tunisia belum terlihat kontribusinya? Mesir tak bisa menolong karena Mesir pun luar biasa. Seandainya dulu tetap Ikhwanul Muslimin mungkin bisa, tapi Ikhwan Muslimin pun sekarang sudah dihabisi. Aku dituduh teroris, bahkan Syekh Qardawi pun dituduh teroris. Jadi memang sedang diobok-obok. Jangan sangka Mesir, Tunisia negara Islam, mayoritas Muslim tapi bukan negara Islam. Apa maksud hadis yang periwayatnya al-jamaah?
Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah. Nanti orang nanya, "Bo, ya, apa arti hadis diriwayatkan oleh jamaah?" Oh, hadis itu diriwayatkan oleh Ustaz Maulana, jamaah. Oh, jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah, apa artinya? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Kalau diriwayatkan oleh 6 ini, maka disebut rawahul jamaah. Itu artinya. Rawahul arba'ah. Diriwayatkan 4, tapi maksud 4. Kalau disebutnya 4, berarti Tirmizi, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah. Rawahu Shaykhain, diriwayatkan oleh 2. Apa maksudnya? Bukhari, Muslim. Buka di Muqaddimah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bagaimana hukumnya salat dilakukan perempuan dan laki-laki, 2 orang yang bukan mahram secara berjamaah dengan kondisi suatu tempat yang tertutup sepi, fitnah? Tak boleh. Ini namanya pacaran syariah. Tak boleh. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur hak yang batil. Ini banyak artis-artis pergi umrah sama pacar, itu ditontonkan, anak-anak kita menengok. Saking banyaknya yang batil sampai orang tak tahu lagi mana yang hak. Berhentilah melakukan perbuatan maksiat ini. Saya mau minta izin dengan Ustaz karena saya mendengar ceramah Ustaz melalui internet. Kemudian saya ketik dan saya pakai buat ceramah di masjid dekat rumah saya. Mantap, bagus, amal jariah. Bagus, hebat ini. Dia ketik ulang. Saya calon mahasiswa UIN Fakultas Usuluddin, bisa minta tolong kasih tahu cocok untuk awal belajar agama Pak Ustaz. Untuk fikih antum beli fikih Sulaiman Rasyid. Untuk tafsir antum beli tafsir Buya Hamka. Untuk hadis beli Arba'in Nawawi atau Riyadhus Shalihin. Ini bagus untuk bagi generasi awal. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz. Ya, apa hukumnya minjam uang di bank karena terpaksa? Terpaksanya ini ente ingat. Usahalah dulu cari kawan sahabat tetangga. Kalau sudah tak ada juga, mati saya Pak Ustaz. Kalau tak ini mati saya. Tak boleh pilih mati. Boleh pilih makan babi, boleh makan babi daripada mati. La tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan engkau jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Padahal sudah mencoba minta bantuan kepada orang di lingkungan dengan cara jula-jula menukar, tapi tak dapat juga Pak Ustaz. Apa boleh buat? Darurat tubihul mahzurat. Tapi jangan sering-sering. Istri saya mau tanya, dia lihat baca di Facebook katanya masak ngurus rumah itu kewajiban suami. Jadi saya jawab, kapan saya cari nafkahnya? Oh, ini ibu ini korban hadis palsu. Saya pun dapat kiriman. Suami yang menemani, pintar anak Ustaz. Suami yang menemani istrinya belanja, pahalanya lebih daripada iktikaf. Itu yang membuat itu orang hadis palsu. Jangan lagi mengamalkan. Lalu masalah ini suami menolong, ya. Mana dalil bahwa yang bekerja itu istri? Fatimah datang menjumpai Nabi SAW minta budak, hamba sahaya pembantu. Ya ayahanda, engkau kan baru dapat harta rampasan perang, tolonglah kasih pembantu. Di rumah tak ada yang bantu, tanganku capek. Kenapa? Tanganku yang membuat adonan tepung gandum, aku yang menimba air. Ali tak punya pembantu, susah, kata Fatimah. Itu menunjukkan Fatimah menimba air. Anak Nabi yang menimba air. Fatimah mengadon-adon tepung gandum. Karena Ali susah, tak bantu. Lalu apa kata Nabi Fatimah? Kau sebelum tidur malam tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ini tak nyambung. Minta pembantu kok dikasih subhanallah. Apa artinya? Boleh jadi kau badanmu capek, tapi kalau kau berzikir hatimu tenang. Berapa banyak orang pembantunya banyak. Tukang buat teh satu, tukang masak satu, tukang korek telinga satu, tukang potong kuku satu, tapi dia stres. Kenapa? Hatinya tak tenang. Tenangkan hatimu. Nah, itu menunjukkan perempuan tetap kerja. Fatimah aja kerja. Nih, tapi jangan perempuan itu dibuat menjadi budak. Laki-laki yang sanggup bantu-bantulah. Bantu. Pendapat Ustaz, kalau halaman Masjid Agung An-Nur ini begitu luas ditanami jambu madu supaya hasilnya bisa dijual. Minimal untuk personal, karena jambu madu itu tak sulit memeliharanya. Apakah boleh Pak Ustaz? Nanti kita musyawarahkan ke Pak Faisal. Bibit dari antum ini masalah menjaganya ini mahal pula biaya menjaganya daripada harga jambu itu. Bolehkah pembayaran zakat fitrah diganti dengan uang? Syafi'i, Maliki, Hambali. Syafi'i, Maliki, Hambali makanan pokok. Makanan pokok. Hanafi boleh pakai duit. Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir mazhabnya Syafi'i, tapi kata dia dalam masalah ini boleh pakai duit. Kenapa? Zaman dulu bayar pakai barter. Barter Pak Ustaz, barter. Zaman dulu barter. Jadi kalau orang punya gandum banyak, gandum bisa ganti kain.
aku jual gandumku ini ganti kain tunai. Sekarang kalau ada fakir miskin kita kasih beras 3 karung. Bisa dipikulnya ke mall SKA ganti kain? Tidak bisa. Nanti berasnya dijualnya ke warung, harganya down jatuh. Jadi yang mau bayar pakai duit, pakai berat Hanafi. Boleh, silakan. Ustadz Somad pakai apa? Pakai beras. Langganan jual beras saya di Jalan Simpang Sukakarya Subrantas. Pak, agi hambo bareh 1 goni ketek. Bareh apa Pak Ustadz? Kudu lawi. Belanja di tempat orang awak, jangan belanja tempat orang kafir. Belanja tempat orang kita, cari. Kecuali udah darurat, tak ada lagi, terdesak, barulah belanja. Apa hukumnya menikahkan anak yang hamil di luar nikah? Nikahnya sah. Perempuan yang hamil nikahnya sah, tak perlu diulang lagi. Tapi efek dari nikah itu akan muncul 4. Kalau anak lahir, anaknya tak boleh pakai bin bapaknya. Nanti kalau anak itu laki-laki, anak pertama lahir laki-laki, maka anak itu tak bisa jadi wali adiknya, karena dia tak saudara seayah, dia saudara seamak. Saudara seamak tak bisa jadi wali. Kalau anak itu mati, bapak itu mati, mereka tak saling mendapat warisan karena tak ada hubungan nasab. Kalau anak itu perempuan, nanti pas mau nikah walinya, bapak itu tak bisa jadi wali. Walinya siapa? Wali hakim. Fasultan waliun man la waliyalaha. Walinya Pak Kuah, dia tak bisa jadi wali. Bolehkah? Bagaimana caranya hukum sholat tarawih dikerjakan dengan cara sebab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu, salatmu tak sah. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu, salatmu tak sah. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu, salatmu tak sah. Nabi suruh orang ulang salat 3 kali tak sah. Kenapa? Karena tak ada tumakninah. Hatta tatma'inna qa'iman ada tumakninah, hatta tatma'inna raki'an ada tumakninah, hatta tatma'inna sajidan ada tumakninah. Yang tak ada tumakninah salatnya tak sah. Bolehkah kita sholat tahajud setelah kita sholat witir? Boleh. Habis sholat witir pulang ke rumah tidur, habis itu bangun tahajud. Istri saya sekarang sedang hamil besar. Saya nak ngasih nama anak saya nanti wanita tangguh. Saya nak minta bantuan dengan Ustaz beri namanya. Nanti hanya dalam Arabnya, tapi saya wanita tangguh bahasa Arabnya mujahidah. Mujahidah. Wanita tangguh, tegar, pejuang, mujahidah. Ajarkan dia memanah dan menembak dan menembak kuda. Mujahidah betul-betul. Saya ingin belajar bahasa Arab Ustaz. Di mana tempat belajar? Ustaz ketua jurusan di An-Nur, di Tafakuh. Ada kursus bahasa Arab dengan Ustaz Mustafa, dengan Ustaz Hardi, dengan Ustaz Doni, dengan Ustaz Hasbullah, dengan Ustaz Zulhendri Rais. Datang ke Tafakuh depan perkantoran Sudirman, depan Hotel Mayang Garden, ada nampak karaoke, tapi jangan masuk ke karaoke itu. Di sampingnya. Bagi jamaah yang selalu menengok mobil kendaraan saya masuk situ, jangan bilang saya nyanyi. Nanti yang tak tahu, Ustaz kok ada selingan juga. Memang di situ kantor Tafakuh. Saya tak mampir situ, tak. Walaupun saya tahu harganya 10.000 sejam. Bagaimana cara mengajak ayah mau pengajian di masjid Pak Ustaz? Oh, beruntung si ayah. Ayah pula tak mau mengaji, anak rajin mengaji. Kasihkan ke dia, share terus. Ya, berapa nomor WhatsApp, kasihkan, ngajak ngaji. Doakan tiap malam. Allahumma hdi qawmi fa innahu la ya Allah, berikan ayahku ni hidayah ya Allah. Nanti malam di mana Ustaz ngisi iktikaf? Tak pula ingat nanti malam di mana. Oh, nanti malam di Perawang. Siapa yang mau ikut ke Perawang, ayolah. Mau tanya Pak Ustaz, apakah orang yang masuk surga tapi tak mendapat ridha Allah? Tidak, karena kita masuk surga karena ridha Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Ridha dulu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlub. Apakah ada orang yang masuk neraka tapi mendapatkan ridha Allah? Kalau Allah ridha takkan dia masuk neraka. Pak Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan. Kita sedang berjamaah baru 1 rakaat, di samping kita pergi, maka saf jadi putus. Apa hukumnya Pak Ustaz? Pindah kita. Ini imam di belakang, yang putus mana sini? Lari ke kanan. Ke kanan, jangan larinya ke kiri. Lari ke kanan, mendekat ke belakang. Yang jadi patokan adalah orang yang di belakang imam. Nanti begitu juga saf kedua, tawassatu. Wasat, pertengahan. Di belakang imam yang jadi patokan. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya mahabbah kepada ahlul bait? Li'an asila qarabati ila qarabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min asila ila qarabati, kata Sayyidina Abu Bakar.
Aku menyambung silaturahim dengan keluarga Rasulullah lebih aku cintai daripada menyambung dengan keluargaku sendiri. Maka kalau saya tahu ada habaib datang, saya datang menyambung tali silaturahim. Bagaimana hukumnya mencium tangan habaib? Sayyidina Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Diciumnya tangan. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa kau cium tanganku? Mereka sebaya. Zaid bin Sabit dengan Abdullah bin Abbas sebaya. Diciumnya, kenapa kau cium? Karena engkau keluarga Rasulullah SAW. Tapi Pak Ustaz, apa semua itu keturunan Nabi? Ada namanya Naqabah Alawiyin di Jakarta. Jadi tak asal-asal ngaku, asal mancung ngaku, asal mancung ngaku. Ada silsilah nasabnya. Naqabah Alawiyin. Alawiyin keturunan dari Sayyidina Ali. Ali punya anak. Sayyidina Ali punya anak Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Al-Hasan punya adik Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali punya anak Muhammad bin Bakir. Sayyidina Muhammad Bakir punya anak namanya Sayyidina Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak sampai ke bawah. Sampailah nasab itu kepada para habaib-habaib yang ada di Jakarta. Sampai habaib Sultan Siak Sri Indrapura, Sultan Syarif Qasim. Itu habib keturunan Nabi SAW. Ada nasabnya. Ada stempel Naqabah Alawiyin. Makanya kalau ke Siak tengok nasab. Ini enggak, kesian cari cermin awet muda. Ustaz dalam ceramah sering disebut Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin. Bukankah itu termasuk tokoh Salafi Wahabi? Ente tak tahu ceritanya. Kalau saya kutip pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, saya ingin menjelaskan, sedangkan syekh-syekh kalian saja begitu, kenapa kalian tak mau ikut? Paham? Saya mau tanya, jika terjadi transaksi properti baik jual beli atau sewa menyewa dengan rekan di bank konvensional, kemudian di belakang hari kita mendapat share komisi dari rekan itu transaksi, apakah komisi ini termasuk riba juga? Terjadi rekan transaksi properti baik jual beli atau menyewa dengan rekan di bank. Pokoknya asal hubungan langsung. Yang tak kena ini begini, ini saya kasih tahu yang tak kena. Kita jual nasi, Minang Maimbau. Tiba-tiba datang orang riba, rentenir datang mau beli. Pak, nasi 2 bungkus. Aku tak mau jual nasiku karena kau riba. Tak bisa. Karena yang kita jual ni halal. Yang kita jual ni nasi, ikan, ayam goreng, ayam panggang. Maka terserah dia mau duit dia dari buncu garong, mau duit apa. Itu tak ada hubungan. Tapi kalau kita kerjasama, maka masuk dalam kategori bekerjasama. Waktu kita sudah habis. Itu tadi udah kecepatan Valentino Rossi dah. Tak juga. Sementara panitia, kepada ibu-ibu panitia khatam Quran, saya menjawab ini, nanti tolong datangi saya atau kasih surat tilang. Ustaz, waktu sudah habis. Kadang ibu-ibu ini segan balik dia merajuk. Ustaz pernah menyampaikan hadis dhaif bisa digunakan sebagai fadhail amal cukup 5 syarat. Bisa Ustaz kasih contoh hadis dhaif yang memenuhi kriteria 5 syarat itu? Tidak masalah halal haram, tidak dalam masalah tauhid, tidak ada periwayatnya yang kadzab, bernaung di bawah hadis sahih untuk fadhail amal. Mana contohnya? Allahumma lakasubtu. 1. Mana contohnya lagi? Baca surat Al-Waqiah, murah rezeki. Itu maksud contoh. Buka buku saya 37 masalah populer tentang hadis dhaif. Apa tingkatan hadis yang adanya syafaat untuk 10 orang bagi penghafal Quran? Apakah bisa dijadikan motivasi beramal? Bisa. Siapa yang hafal Quran maka bisa memberikan syafaat. Hadis tentang orang hafal Quran ngasih syafaat hadis dhaif, tapi bisa untuk fadhail amal. Apa tingkatan hadis berikut Pak Ustaz? Siapa yang 3 kali baca auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, membaca 3 ayat tafsir surah Al-Hasyr, Allah bisa mewakilkan 70.000 malaikat yang bersawat kepadanya sampai waktu sore. Jika itu dia mati sebagai syahid. Ini hadis dhaif, tapi bisa diamalkan untuk fadhail amal. Apakah bisa kita ikut salat berjamaah dengan jamaah ronde kedua? Sudah dibahas tadi. Sudah dibahas tentang jamaah ronde kedua, tentang Muaz bin Jabal. Bagaimana cara salat qadha ketika musafir? Apakah juga bisa dijamak, diqasar? Enggak. Tetap dia mukim, tapi jangan baca ayat panjang-panjang. Iftitah sunat. Maka tetap dia jangan, karena bisa jadi yang digantikan dulu bukan musafir, yang digantikan mukim. Sekarang yang mau menggantikannya musafir. Mana bisa mukim digantikan musafir? Tak bisa mukim digantikan musafir. Masa 4 diganti 2? Ini tentang pendapat para ulama.
Apakah kita boleh menyerahkan sebagian zakat mal kepada keluarga dekat yang kurang mampu? Tidak boleh berzakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Emak, anak, istri, orang tua, mertua, tak boleh diberikan. Adapun adik, ini tak wajib kita nafkahi. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Keluarga dekat itu kondisinya tak memiliki pekerjaan. Tak sebutnya keluarga dekat itu siapa. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Titik. Menurut Ustaz kita bisa mengqadha salat wajib yang dulu pernah tinggal. Bagaimana caranya dan kapan waktunya? Setiap selesai. Habis salat zuhur nanti langsung qadha. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Qadha. Anak kami dulu udah pandai berjalan, namun akibat tertimpa pagar kepala yang terbentur kelantar sampai sekarang berumur 10 tahun. Tak bisa berjalan lagi dan pandangan matanya tak bagus. Mohon doa Pak Ustaz. Kita doakan kepada Allah SWT. Ya Syafi, wahai menyembuhkan. Ya Kafi, wahai mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai mensehatkan. Ishfi mardana syifaan ajilan la yughadiru saqaman. Sembuhkan anak saudara kami, anak kemanakan kami yang sedang kau uji. Ampunkan dosanya, murahkan rezekinya, berikan dia kebaikan. Jadikan dia menjadi tamu di dalam surgamu ya Allah. Al-Hazini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Seandainya kita ada tabungan 60 juta, tahun dulu sudah dikeluarkan zakatnya, apakah tahun ini harus dikeluarkan lagi? Ya, asal sudah putar haul, 1 tahun keluar zakat, 1 tahun keluar zakat, 1 tahun keluar zakat. Kalau 60 juta ini berapa zakatnya? 1 juta 25.000, 25.000, 25.000, 40 juta 1 juta. Kalau 60 juta 1.500.000. Kalau 100 juta, 2,5 juta. Keluarkan zakatnya setiap tahun. Apa betul hadis yang bunyinya artinya apabila kita minta untuk diruqyah nanti mati akhirat? Sudah dikaji di Masjid Akramun Nas, yang tidak mendapatkan hisab itu orang minta ruqyah disebabkan 3. Pertama, ruqyah syirkiyah. Kedua, dengan ruqyah itu dia sembuh. Karena ruqyah ini laku sembuh. Yang kedua, karena orang itu laku sembuh. Adapun dia meminta ruqyah, tapi dia yakin itu ruqyah karena sembuhkan Allah SWT, maka dia tetap bisa mendapatkan orang 70.000 yang tidak kena hisab. Saya mau menikah dengan seorang wanita yang sekampung. Dalam adat kampung kami, pihak keluarga laki-laki minta uang dari ke pihak perempuan. Entah itu namanya uang sunat atau sejenisnya mengakikahkan anak laki-laki. Sehingga mohon Pak Ustadz beri nasihat untuk keluarga saya. Nasihat adat-adat yang bertentangan dengan syariat usah lagi diamalkan. Khuzma safa da'ma kadar. Kita ini pakai hukum Allah SWT. Adapun orang tua yang terlalu berpegang kepada tradisi, maka kembalilah. Yang memberat-beratkan, ini kan memberatkan. Banyak orang lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Lebih mau makan di daun daripada makan di piring. Kenapa? Dipersulit. Kalau nikah dipersulit, maka zina dipermudah. Itu sudah hukum sebab akibat. Persulitlah nikah, maka zina akan dipermudah. Hotel segala macam. Tentang sholat sunat fajar, apakah itu qobliyah subuh? Sholat sunat fajar, qobliyah subuh, podo sami mawon. Waktunya setelah azan subuh 2 rakaat. Ayat pertama kuliah, kedua kul huwallah. Sudah saya tulis dalam buku 99 tanya jawab sholat. Download gratis di internet dalam buku 77 tanya jawab sholat. Pernikahan pertama saya 3 tahun 8 bulan. Kemudian setelah itu saya menjanda, menikah kembali berjalan 12 bulan. Belum dikaruniai anak. Kata dokter saya terkena hidrosalping, sulit hamil. Berikan saya hadis untuk menjawab pertanyaan orang-orang sedang saat ini bertanya, air mata terjatuh duluan. Jangan kita tanya orang udah punya anak atau belum. Saya sampai hari ini belum pernah nanya orang udah punya anak apa belum. Kenapa begitu? Karena saya dulu kalau ditanya orang sakit hati saya. Maka sampai sekarang saya. Oleh sebab itu maka sama dengan menanya sudah mati atau belum. Anak adalah rezeki titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang ini enak aja ngomong, dia tak tahu hati kawan sudah hancur berkeping macam kaca jatuh ke batu. Jika saya mengangkat anak, apakah doanya sampai kelak untuk saya? Jangankan doa anak angkat ibu, doa saya sampai sama ibu. Mana dalilnya? Kita kalau lewat makam, Allahumma assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun rahmatullah mustaqdimin wal mustakhirin nasallahu wa lakum al afiyah. Doa sampai. Lalu apa makna kalau orang mati amalnya putus tinggal 3? Waladun solihun, itu maknanya bukan hanya doa anak saja yang sampai. Amalmu dulu hilang, tapi ada amalmu 3 tetap sampai. Sedekahmu, ilmumu, anakmu. Anakmu itu kan amalmu. Itu maksudnya, bukan anak saja yang doanya sampai. Doa kami semua di Masjid An-Nur disampai. Kami doakan Bapak, Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim, sampai semuanya. Apa pula takut gara-gara itu? Doakan saya sifatnya dapat keturunan Pak Ustaz. InsyaAllah.
Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala maridan illa syafaita, yang sakit diberikan kesembuhan. Allahumma rzuqhu waladan salihan wa bintan salihah, berikan saudari kami ini anak yang saleh, perempuan yang salihah, bermanfaat nafi'ah li walidayha di dunia wa di ukhraha, bermanfaat untuk kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Apa status hadis tentang fadilah malam 1 sampai 30? Tak ada. Malam 1 fadilah ini, malam kedua fadilah ini, bukan hadis, bukan hadis. Bagaimana jika mengetahui pakaian terkena najis setelah selesai solat? Solatnya diulang. Nama solatnya i'adah. Solat itu ada 3. Adaan, qadaan, i'adatan. Sudah selesai solat baru nampak, oh bernajis. Selesai solat baru nampak, rupanya di siku ada cat. Solatnya diulang. Nama solatnya i'adah, mengulang solat. Apa hukumnya setelah berwudu menghisap rokok? Ya, tak apa-apa, sama macam makan jengkol. Bagi yang mengatakan rokok itu makruh, tapi bagi yang berpendapat rokok itu haram, sama macam makan babi. Apakah mengambil wudhu kembali atau tidak? Tergantung antum. Antum termasuk yang mengatakan makruh apa mu? Tapi menengok gayanya makruh nih. Bagaimana kalau dilakukan imam Pak Ustaz? Sama. Imam itu ada yang berpendapat rokok. Muhammadiyah mengatakan rokok wajib, mau kata rokok haram. Muhammadiyah mengatakan rokok haram. Saudi Arabia mengatakan rokok haram. Mufti Mesir mengatakan rokok haram. MUI mengatakan rokok haram bagi anak kecil, ibu hamil, anak menyusui. Adapun bagi orang yang sehat makruh, tak sampai pada haram. Ustaz merokok? Enggak, saya tak merokok. Kita sudah tarawih dan witir, namun malamnya kita tahajud. Apakah perlu saya tutup dengan witir lagi? Enggak. La witrani, tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Apakah puasa 6 itu boleh tidak berurutan? Di awal, di tengah, di ujung? Silakan. Mau berurutan, mau tak berurutan? Silakan. Terkait wanita yang safar sehari semalam wajib dampingi mahram, bagaimana kaitannya dengan haji umrah? Boleh, kata Imam Nawawi, dengan syarat tidak menimbulkan fitnah, aman. Di situ ada ketua kloter, ada ketua rombongan, ada pembimbing kepada haji, di sana ada security, ada penjaga, maka boleh, tak jadi masalah. Ada saudara saya punya usaha, dia minjam uang kepada saya, waktu pelunasan dia bayar lebih. Apakah itu riba? Kalau tak ada perjanjian di awal, tidak riba. Tak pula kita minta-minta, tak riba. Tapi jangan pula muka kita masam dia. Begitu dia kasih, nah itu riba tuh. Apakah takbiratul ihram sudah termasuk hitungan takbir dalam salat edain? Tidak, tak masuk. Allahu Akbar, takbiratul ihram, baru takbir, tak masuk takbiratul ihram. Menurut mazhab yang saya pakai. Bagaimana pada rakaat kedua? Apakah sudah termasuk hitungan takbir? Tidak, takbir intiqal namanya. Yang bangkit tadi Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal, takbir pindah gerak, bukan takbir sunat. Takbir sunat itu kalau tinggal mesti diulang. Tidak, bagi yang masbuk tidak perlu mengulang karena hukumnya sunat. Tapi parah betul sunat id pun masbuk. La ilaha illallah. Kalau KB steril Pak Ustaz, bagaimana Ustaz bagi yang sudah terlanjur? Sudah terlanjur apa boleh buat? Yang sudah terlanjur steril, tapi yang belum steril jangan steril, jangan steril, jangan steril, jangan steril. Haram hukum steril. Mobil BM, oh udah menunggu dari tadi, kertas paling bawah pula. 1925 agar dipindahkan, jangan-jangan udah diangkat orang ke mana. 1925 NO agar dipindahkan, ada mobil yang mau keluar. Udah tertidur bapak sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustaz, apa hukumnya dalam Islam jika kepolisian membuka aib orang dalam kasus tentang pornografi sementara mengembalikan kainnya? Serahkan kepada pihak yang berwajib. Kita tunggu saja bagaimana hasilnya. Kita tetap berdoa. Bagi yang tak tahu pasti jangan sarser. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.